jumpa lagi di Kominfo Update. Nah, kali ini kita akan ngomongin masalah yang canggih-canggih nih. Jadi kita nanti akan ngobrol bersama dengan seseorang yang cantik, yang itu adalah seorang tokoh di balik aplikasi, smart city, di balik data statistik dan digitalisasi di pemerintah Kabupaten Bantul. Siapa itu? Langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Sri Mulyani. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Gale. Ya, bagaimana kabarnya, Ibu? Tambah cantik aja. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Mbak Gale ternyata bisa lihat di balik masker ya. Iya, benar sekali, Bu. Ibu Sri Mulyani, Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Data Statistik. Iya, benar sekali. Iya. Namanya panjang sekali, tapi di Iya. Dinas Kominfo itu biasanya disebutnya bidang tiga. Iya, biar bidang simpel, tiga. nggih. Karena di Dinas Kominfo itu ada 3 bidang ya, Bu ya. Nggih, ini bidang yang paling bontot, Mbak. Nomor 3 ya. Ya, di bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan data statistik ini seperti apa, Bu? Boleh diceritakan ketugasannya seperti itu? Oke. Di bidang 3 sesuai dengan namanya tata kelola e-gov, aplikasi telematika dan data statistik. Itu sebenarnya sudah menggambarkan di situ ada 3 seksi. Jadi 3 seksi itu dilalah kok ya sudah langsung dipetakan pada nama bidang gitu. Jadi orang pada bisa melihat bahwa di sana ada 3 seksi. 3 seksi itu mengelola tata kelola e-government, kemudian yang satunya lagi pengembangan aplikasi telematika, dan kemudian yang satu lagi tentang pengelolaan data statistik. Ada 3 gitu. Jadi sudah tercermin di nama bidangnya. Seperti itu, Mbak. Oh iya, terus secara singkat nih, Bu, ketugasan di masing-masing seksi itu seperti apa, Bu? Jadi masing-masing seksi itu dilalai dari satu seksi ke seksi yang lain itu mereka punya hubungan yang erat gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Mulai dari tata kelola e-gov itu adalah bagaimana kita mengatur dia, namanya tata kelola ya, Mbak, itu bagaimana kita memanage mulai dari aturan perundangannya, kemudian bagaimana SOP-nya, bagaimana sesuatu itu dibuat biar dia berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi tata kelola e-government itu bagaimana kita memberikan sebuah prasyarat terhadap pelaksanaan government secara elektronik, elektronik government itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ yang dilakukan bagaimana kita mengkoordinasikan perangkat daerah. Kebetulan kita juga ada ketugasan untuk mendukung pelaksanaan smart city. Kemudian juga kita menyiapkan bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik itu bisa berjalan dengan baik. Jadi di seksi ini tugasnya salah duanya mengkoordinasikan smart city dan SPBE. Seperti itu gitu, Mbak. Dan kebetulan kemarin tanggal 23 Juni ini kemarin kita sudah mengsubmitkan evaluasi secara mandiri dari indikator SPBE yang baru ke aplikasinya dari Kemenpan. Itu di sana kita sudah memasukkan bukti dukung terhadap indikator-indikator SPBE, dan mohon dukungannya kepada teman-teman semua ini biar evaluasi SPBE tahun ini berjalan dengan lancar begitu. Alhamdulillah lancar aja sudah, alhamdulillah. Hasilnya nanti apa ya, mudah-mudahan kita doakan yang terbaik lah. Amin. Kita sudah berusaha yang terbaik gitu, bareng-bareng dengan teman-teman OPD yang lain. Jadi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Kemudian di seksi yang satunya lagi pengembangan aplikasi telematika, di sana tugasnya mengkoordinasikan OPD juga gitu terkait dengan bagaimana jika dari perangkat daerah akan membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi ataupun sistem informasi yang elektronik begitu. Selain itu kita juga kalau memang kita akan membuat aplikasi tersendiri juga kita lakukan di seksi ini gitu. Jadi selain kita mengkoordinasikan perangkat daerah yang lain, kita juga membangun aplikasi sendiri di sana. Kemudian di seksi data statistik, jadi di Kominfo ini kan ada 3 urusan yang dilaksanakan, yaitu urusan informasi
dan informasi komunikasi ya. Kemudian yang satunya lagi persandian, yang satu lagi statistik. Nah, urusan statistik ini dikelola di satu seksi ini, dan di sana kita ini baru rintisan, Mbak. Jadi karena kita perangkat daerah baru 2017, tapi seksinya sudah ada di tahun 2017 ketika kita baru itu. Nah, dimulai di tahun 2019 ketika seksi ini dijadikan sebuah rintisan bahwa satu data Indonesia itu dikelola di sini gitu. Jadi satu data Indonesia, kan kebetulan perpresnya juga baru tuh. Iya. Nah, di sana kita mengelola data, bukan hanya data yang statistik, tapi nanti ada juga data yang geospasial. Itu kita kelola karena perjalanan data itu melewati 4 tahapan, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan, verifikasi, dan publikasi. Nih, bagian kita sebenarnya di publikasi, di endingnya. Tapi kan kita nggak bisa mempublikasikan sesuatu hal yang tidak benar gitu. Iya. Tapi prosesnya ya memang butuh effort yang luar biasa, baik dari perangkat daerah maupun kita sendiri, sehingga data yang kita publikasikan itu benar-benar valid. Seperti itu. Itu sih gambaran sedikit sekelumit tentang kami bidang 3. Oh, berarti kalau di tata kelola EGAF itu di administrasinya mungkin ya Bu ya. Betul. Kemudian aplikasi informatika berarti nanti kalau ada OPD yang ingin membuat sebuah aplikasi itu harus konsultasi dulu. Iya, betul. Karena kita kan sekarang bukan bagaimana kita banyaknya membangun, Iya. tapi bagaimana biar aplikasi ini bisa kita integrasikan. Iya. Oh iya, lebih efektif gitu ya Bu ya. Betul. Dan selain OPD yang lain yang mau membuat, kita sendiri di Kita bidang sendiri juga bikin. Oh iya. Kemudian yang data statistik itu tadi Bu, kok sepertinya itu baru rintisan, tapi sepertinya jobnya itu juga sudah banyak sekali ya Bu yang harus dilakukan. Itu apa saja sih Bu data yang dikumpulkan oleh seksi data statistik ini dan seperti apa mengolahnya? Jadi data statistik dan data geospasial itu kita akan menangani yang statistik sektoral ya Mbak. Ada statistik sektoral itu data yang selama ini dikelola oleh perangkat daerah apa saja. Kita memulai karena rintisan, kita mengumpulkan mulai dari kebutuhan data apa yang pernah dikeluarkan oleh perangkat daerah. Kemudian kita jadikan daftar data, baik datanya yang spasial maupun yang statistik. Dari situ kemudian kita nanti kalau sudah tahu nih kebutuhan data kita di Kabupaten Bantul itu adalah ini. Nah, nanti kan perangkat daerah mereka akan mengeluarkan itu sesuai dengan data yang sudah disepakati itu. Misal mau dia keluarin per bulan atau per 6 bulan atau per tahun. Nah, ketika tahap pengumpulan, tadi kan daftar data itu masuk perencanaan nih. Ketika pengumpulan mereka akan mengumpulkan data yang sudah disepakati kapan dia kumpul itu. Kemudian nanti kita verifikasi, ada tahap 3, verifikasi, benar nggak sih data ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan metadatanya. Kemudian ketika kita publikasikan, kita tanjih. Kita yakinkan sekali lagi, dengan kepala perangkat daerah, Bapak, benar tidak data ini yang akan kita publish, seperti itu. Jadi nanti ada berita acara Mbak ketika data itu mau dipublish. Kepala perangkat daerah yang membuat sebagai produsen data itu nanti akan menyepakati dengan Kepala Dinas Kominfo selaku wali data, sepakat nih nanti diketahui oleh Pak Sekda data inilah yang kita publish di bulan ini, seperti itu. Jadi kalau data ini sudah disepakati kita publish, nanti bisa dipersani di data bantulkap.go.id di sana. Jadi nanti di sana banyak data dan data itu selalu berkembang, ya seperti itu. Terus kemudian data spasial nih, ini yang statistik. Nah, statistik itu kan sudah cetok nih data sektoral. Yang spasial itu juga namanya spasial itu kan bentuknya seperti ruang ya, peta ya. Banyak kan peta Mbak. Dari data-data statistik ini tadi yang sudah disepakati mau dikumpulin, mau dikeluarkan oleh perangkat daerah itu apa aja, itu diantaranya bisa dispasialkan. Jadi tidak semua data sektoral ini bisa dispasialkan. Dari data ini kemudian dispasialkan. Nah, data-data yang dispasialkan ini pun melewati tahapan yang sama, kemudian juga kita publish seperti itu.
Nah, alhamdulillah dari data dua ini kita sudah terhubung dengan kagungane pusat. Kalau yang statistik itu data Go ID, Iya. kemudian yang kagungane yang kagungane spasial itu kita sudah terhubung dengan palapanya punya IBIJ, Badan Informasi Geospasial. Jadi, alhamdulillah dua-duanya kalau nanti Bapak Ibu dari luar Bantul nih misalnya nih mau lihat Bantul seperti apa dan tidak tahu website data Bantulnya seperti apa, beliau bisa melihat di website data Go ID atau di yang Palapa Kagungane BIJ seperti itu. Berarti ini sudah benar-benar yang satu data Indonesia itu sudah benar-benar diterapkan di Bantul ya, Bu? Insya Allah lah, Mbak. Rintisan loh, Mbak, masih kan kita jalannya dari 2019. 2019, baru 2 tahun tapi sudah berusaha untuk... Kemarin kita juga dapat penghargaan, Mbak, yang terkait dengan dari BIG itu. Alhamdulillah tahun ini kita sedang menyiapkan untuk evaluasi SDI. Jadi satu data Indonesia yang kemarin itu yang spasialnya udah dievaluasi. Tahun ini kita insya Allah nih dari pusat kalau jadi mereka akan mengevaluasi SDI. Jadi satu data Indonesia mungkin lebih ke statistik. Nah, yang spasial pun juga ada nanti bagaimana pemanfaatan dari data-data spasial gitu dimanfaatkan untuk apa, itu juga akan dievaluasi. Wow. Setelah kemarin ada evaluasi, ada Smart City, SPBE dan besok akan ada evaluasi lagi dan itu pasti sangat rumit ya. Betul ini mohon dukungannya, makanya doain aja lah sehat itu sudah alhamdulillah banget, Mbak. Iya. Dan tadi kita sudah yang tentang aplikasi informatika. Tadi sudah tentang data statistik. Ya. Sekarang kita ke aplikasi, Bu. Sampai saat ini kalau yang dikembangkan sendiri oleh bidang 3 itu apa saja sih, Bu? Yang update aja ya, Mbak, yang lama-lama mungkin saya nggak hafal gitu yang terakhir-terakhir ini aja. Jadi dari e-retribusi, Mbak, dari e-retribusi itu kita sudah dari sistem pengelolaannya ya lebih banyak ke back end, masuk ke back end bosone Jawa dari adminnya, dari sisi admin. Retribusi yang dikelola oleh perangkat daerah yang mereka mengelola retribusi, kita sudah siapkan sistem. Jadi nanti ketahuan nih si ID pool-nya pelanggan A ini nanti bayarnya sekian. Kemudian dia akan dibayarkan kapan, notifikasi pembayarannya apa sudah ada. Nah, dari sisi dari sisi next ke depan si pelanggan ini bisa mengetahui bahwa dengan ID pelanggan saya itu saya akan harus bayar berapa, itu juga kita sedang kembangkan. Gitu. Jadi ini sudah terintegrasi dengan sistemnya BPD. Ada juga yang sudah terintegrasi dengan Gojek. Jadi ada GoPay itu kan Nah, mereka sudah bisa membayar melalui GoPay juga. Seperti itu retribusi. Kemudian kita juga sedang mengembangkan sistem menara sistem informasi menara telekomunikasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membangun menara itu nanti ketika di sistem itu bisa melihat, saya kalau membangun di sini nih masuk enggak. Gitu jadi nanti kan kita mengeluarkan sebuah rekomendasi nih, kalau beliau masuk di dalam sistem itu berarti zonanya boleh nyaman, zonanya aman gitu kan, aman. Nah, ketika aman nanti baru ikut proses berikutnya. Gitu. Seperti itu sistem. Kemudian kemarin ketika kita ada COVID itu baru-baru COVID itu kan kita kan butuh data pelaku perjalanan. Kemudian bagaimana aktivitas masyarakat. Mereka kan juga namanya masyarakat ya, Mbak ya, ada kegiatan yang mereka lakukan misalkan hajatan, kenduri, nikahan dan sebagainya yang berpotensi mengumpulkan masyarakat seperti itu. Jadi kita juga bangun pancoban. Seperti itu. Jadi itu adalah sebagai upaya bagaimana kita mendata pelaku perjalanan yang datang ke sini dan juga aktivitas masyarakatnya bisa terpantau. Tapi toh, Mbak, dalam perjalanannya nih, kita juga prihatin nih. Kondisi sekarang ini banyak banget kan peningkatan kasusnya. Nah, kemungkinan kalau misalkan kegiatan masyarakatnya tidak didaftarkan di sana, artinya mereka tetap melaksanakan.
Nah, itulah yang tidak bisa kita kontrol. Namanya aplikasi memudahkan, tapi kadang aplikasi tidak digunakan. Tidak digunakan. Iya, seperti itu. Itu, terus kemudian apa lagi ya, Mbak? Itu terus kemudian kita juga di awal-awal tahun 2019 itu kita mencoba untuk membuat sebuah website, tampilan baru di website Bantul gitu ya. Itu 2020 ya. Terus kemudian nanti juga kita mengembangkan beberapa tampilan-tampilan baru yang biar lebih menarik. Update, biar update, benar. biar nggak gitu-gitu terus seperti itu. Nah, itu biar masyarakat itu nggak cuma melihat sebuah instansi pemerintah itu yang saklek banget, gitu. Biar nanti user friendly gitu. Biar sama siapapun itu nyaman gitu loh, nggak hanya orang-orang tertentu aja yang seperti itu. Ya, kemudian ini Bu, dengar-dengar sekarang baru mengembangkan sebuah aplikasi yang itu ya Bu, bisa mencakup semuanya. Jadi kalau masyarakat tuh misal mau mengakses data kependudukan, mau mengurus data kependudukan, dan misal mau membayar pajak itu nggak harus download satu-satu gitu ya Bu ya. Sedang dikembangkan ya itu. Iya benar, ini juga tuntutan dari zaman yang semakin kesini semakin pengen praktis, efisien seperti itu ya Mbak ya. Dan ini memang kita kalau semakin banyak aplikasi yang di-download di HP itu kadang-kadang orang kan mikir juga ini aplikasi penting nggak sih? Kenapa saya harus download ini? Seperti itu. Nah, ini kami sedang mengembangkan, merintis nih Mbak, masih rintisan. Kita bangun tahun ini dari awal tahun. Nah, di situ nanti masyarakat itu bisa ada beberapa menu di sana. Jadi kalau di SPBE itu kan diatur jadi dua layanan, layanan publik dan layanan pemerintah. Nah, di layanan pemerintah sendiri itu nanti ada layanan bagi ASN-nya, jadi atau di internal pemerintahan gitu. Jadi ada. Nah, kita mau menjembati dua layanan ini. Jadi yang publik untuk bagi siapapun yang ingin tahu tentang Bantul itu nanti bisa mengakses tanpa dia harus login. Gitu. Terus kemudian di layanan pemerintah itu nanti jadi ada masyarakat Bantul nih yang sudah ber-NIK Bantul pengen menikmati layanan-layanan yang ada di Bantul ini juga masuk layanan publik tapi orang-orang Bantul. Jadi nanti kita kembangkan ini single sign on Mbak, artinya mereka bisa masuk pakai NIK. Oh iya, untuk lanjutannya ini kayaknya kita lanjutkan nanti lagi Bu. Jadi bocoran dikit aja untuk nanti kita lanjutkan lagi apa itu aplikasinya. Sepertinya menarik sekali soalnya dan akan panjang obrolan kita. Ya, itu tadi kawan Kominfo, kita sudah ngobrol dengan Ibu Sri Mulyani di bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan data statistik. Nanti kita akan ngobrol lagi yang tentang sebuah aplikasi yang sangat menarik. Tetap di Kominfo Update.